Hai teman KBR, welcome back to Podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR Media. Bersama aku, Mahari, host sekaligus psikolog klinis, aku gak akan pernah lupa mengingatkan teman-teman untuk jaga kesehatan mental kalian. Karena kamu sepenting itu. Anyway, semoga teman-teman notice hari ini agak berbeda suasananya. Hari ini kita gak di studio, tapi kita lagi nge-podcast di suatu restoran di Mujige Resto, Ciwok, Bandung. Teman-teman KBR bisa lihat di sini tempatnya cozy banget, nyaman, dan kita gak cuma bisa makan, tapi ini juga bisa jadi tempat buat hangout, ketemu teman-teman, berbagai aktivitas juga. Contohnya kita bisa ngumpul sama komunitas, bisa norebang, dan juga banyak aktivitas lainnya termasuk journaling. Nah hari ini kita bakal bukan cuma ngobrol-ngobrol, tapi kita bakal sambil journaling. Dan of course aku tidak sendirian, hari ini bersama dengan komunitas Rulung Jiwa Kreatif atau Reaktif. Halo teman-teman. Ini rame-rame berkumpul ya kita di hari Sabtu di Bandung untuk journaling bareng-bareng. Dan mungkin kita kenalan dulu kali ya satu-satu. Boleh mungkin dari kakak? Oke, halo Kak. Aku Ulfa. Aku di sini sebagai founder dari Relung Jiwa Kreatif atau biasa disebut Journaling with Reaktif. Selain sebagai founder, aku juga menjabat sebagai ketua umumnya karena memang mungkin Reaktif ini bentuknya sebagai organisasi atau komunitas yang mana kita juga ada kepengurusan gitu. Ini ciri-ciri komunitas yang serius. Ada pengurusnya, bahkan ada ketua umumnya ya. Oke, terus ada siapa lagi nih di sini? Halo, nama aku Nura, aku pengurus dari Kreatif. Oke, kamu pengurusnya. Oke, terus kamu? Oke, halo semuanya, aku Nashwa, aku juga pengurus sama kayak Kak Nura. Oke, Nashwa juga pengurus ya. Kalau kakak gimana? Halo Kak, aku Hera. Aku kebetulan sekarang di sini adalah peserta dari Reaktif yang paling rajin mungkin. Oh ya? Mungkin. Kalau boleh tahu udah berapa kali nih ikutan? Sebenarnya baru Januari, bulan Januari. Jadi baru 4 kali ikut. Oh, berarti kayak hampir tiap kali ada event ikut ya? Iya. Fun fact-nya kan di kita tuh ada membership gitu dan Kak Hera ini gabung di membership. Jadi setiap kali sesi tuh hampir selalu ada gitu. Hampir ya. Fanatik ini berarti. Mantap. Oke, kalau gitu aku pengen tanya, hari ini kalian kabarnya lagi gimana sih? Dan gak mau terima jawaban baik aja ya. Tapi kira-kira kalau dari angka 0 terburuk sampai 10 terbaik, rasanya lagi di angka berapa? Coba nih mulai dari Kak Ulfa. Dari aku ya, mungkin kalau dari aku kok mungkin. Dari aku di skala 8 sih. Jadi gak terlalu baik yang sampai baik banget. Tapi juga aku gak bisa bilang buruk. Jadi aku lebih ke mensyukuri kabar aku hari ini. Jadi ada di skala 8. Oke, gak remedial lah ya. Oke, terus siapa lagi yang mau menjawab kabarnya nih? Mungkin dari kakak? Kalau aku untuk tahu sama keadaan diri aku bisa 5 lah ya. Karena mungkin baik-baik enggak, buruk-buruk enggak. Jadi ya sama lah, netral ya, tengah ya. Gitu, mensyukuri apa yang di sekitar gitu kan. Bisa dari kesehatan kita atau ternyata aku masih bisa melihat yang hal-hal di sekitar yang bisa menjadi refleksi ke diri sendiri. Oke, kalau kamu gimana? Kalau aku 7 deh kayaknya. Oke. Kenapa tuh? Karena cenderung positif ya, karena kayaknya hari ini tuh seru banget gitu. Cuma kita lihat aja sampai malam kira-kira bakal jadi berapa nih. Tergantung. Kalau kamu gimana Kak? Kalau aku di 9 kayaknya. Wih, Gede banget ya. kayaknya gara-gara ikut acara Reaktif terus sih ini. Soalnya excited banget ya. Pertama hari ini anakku kebetulan lagi belajar melukis, jadi seneng banget. Terus ibunya bisa me time di sini bareng kakak semua. Win-win ya. Iya. Nah, teman-teman KBR, ini adalah ciri-ciri menurut aku ya sebagai psikolog orang yang sering journaling. Mereka kalau ditanya perasaan, mereka tuh bisa mendeskripsikan perasaannya dengan jelas. Karena mungkin kalau kita nggak terbiasa nulis tentang perasaan kita, ditanya kabar 0 sampai 10 tuh kayak berapa ya dan kenapa ya, bingung. Tapi kayak kalian tuh udah terlatih sih kalau dari penglihatan observasi aku sebentar. Nah anyway, sebelum kita mulai, ini teman-teman harus tahu bahwa dari Reaktif ini udah membawa journaling kit juga ya. Coba-coba kita sambil melihat journal kitnya. Nih, ini kayaknya aku perlu bertanya sama foundernya sih, ada apa aja di dalam journal kit ini? Oke, kalau di journaling kit ini
sebenarnya ini kita disupport juga sama salah satu platform penyedia journaling kit dari Polkadot Journal. Kebetulan foundernya Kak Arum itu teman baik aku juga gitu. Jadi di sini tuh yang terpenting kalau aku, mungkin kalau bagi teman-teman mungkin notebook yang terpenting karena jadi base-nya banget ya. Oke, ini ada di satu notebook ya. Betul. Terus yang terpenting lagi kalau aku tuh stikernya, stiker sheet dan ada stiker yang berupa kepingan juga gitu, kayak satuan gitu. Oh, oke. Karena emang bener-bener kayak buat kolase itu membutuhkan stiker kalau menurut aku. Ada stiker juga. Betul. Terus Ternyata hobi koleksi stiker tuh nggak cuma pas SD ya. Iya, berlanjut. Iya. Terus juga ada art paper. Kalau art paper tuh lebih ke yang ada gambarnya gitu. Terus kalau deco paper kita sebutnya ini sebenarnya kertas toples. Kalau lebaran ini alasnya toples. Tapi bisa jadi deco paper gitu kalau buat journaling gitu. Deco paper tuh maksudnya dekorasi gitu kah? Iya, dekorasi gitu. Oke. Kalau ini apa ini? Kalau itu memo pad. Jadi kalau biasanya reaktif tuh kalau memandu journaling, jadi di belakangnya tuh base-nya tuh kita tutupin dulu pakai art paper atau deco paper ini. Udah ditutup stiker segala macam. Nanti kayak ada jawaban atau kutipan hari ini yang pengen disampaikan di journalingnya ditulis di memo pad terus ditempel di paling atas. Oke, gitu jadi memo pad biasanya. ini biasanya buat nulis kata-katanya. Betul. Terus habis itu ini buat teman-teman yang dengerinnya versi audio ya biar kebayang. Ini tuh kayak post-it bentuknya tapi dia nggak lengket ya kayaknya, Iya, harus ditempel betul, lagi harus pakai ditempel. stiker atau apa. Oke. Terus ini ada alat ngecat juga Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau alat untuk ngecat ini lebih tepatnya painting kit. Terdiri dari kanvas, ada 6 warna pastel juga, akrilik, sama kuas yang flat dan yang round. Itu sebenarnya satu rangkaian untuk biasanya kita kalau di olahraga itu istilahnya pendinginan gitu. Jadi habis journaling itu kan biasanya orang ada yang sampai se-excited itu sehingga berapi-api gitu ya, menuangkan emosinya. Jadi pendinginannya kita melukis rasa pakai painting kit. Cuman di beberapa case itu ada beberapa klien yang memang tidak bisa langsung untuk menuangkan saat itu juga. Jadi biasanya kita perkenankan untuk dibawa pulang. Jadi nanti di rumah setelah pulang dievaluasi, oh iya tadi journaling bareng reaktif nih gitu. Jadi nanti dia bisa melukiskan perasaannya gitu. Ini aku sebagai psikolog mendengar ini tuh happy banget loh, karena mungkin banyak orang yang mikir journaling itu sesuatu yang oh ya udah kita tinggal lakuin aja. Tapi sebenarnya journaling itu kan mengekspresikan perasaan, emosi yang bisa jadi selama ini kita pendam ya, atau bisa jadi kita tahan-tahan. Sehingga kalau misalnya kita mulai terus kita langsung tumpahin semuanya, itu bisa jadi pengalaman yang lumayan intens. Kalau misalnya ada yang tertarik teman-teman KBR tuh bisa googling expressive writing. Itu kan kita menuliskan benar-benar emosi intens yang lagi kita rasain. Jadi aku senang ketika denger ada proses debriefingnya gitu ya, ada proses deeskalasinya, nurunin intensitas emosinya supaya kita abis ngerasain emosi intens bisa kembali netral lagi. Oke. So sebelum kita bener-bener mulai, kayaknya kita pesen makanan dulu kali ya. Takutnya nanti kita pada kelaparan gitu ya. Boleh pesenin nggak nih? Aku pengen pesen itu Super Joy Beef sama matcha jasmine. Kalian ada yang mau yang sama juga kah? Aku sama. Super Joy yang Oke, Super Joy ya. Super Joy 3. Kenapa? Matcha jasmine berapa nih? Matcha jasmine aku aku baca Jasmine. 2 berarti ya? Ya. Oke. Habis Kalau itu aku Super Joy tadi. Gimana? Super Joy. Banyak banget nih menu-menunya nih. Iya, menunya banyak banget. Jadi susah namanya. Menarik banget ya. Super Joy. Ini ya. Iya. Original. Super Joy Original. aku 3 ya kayaknya ya. 3. Heeh. Spicy. Kalian yang lain pada mau makan apa? Kalau aku bibimbap yang beef deh kayaknya. Oke. Sama lemonade. Yang aku Oke. spicy ya kak. Oke. Ada yang kari dan juga ada yang spicy ya. Oke. Kalian udah sering makan Korea ya? Lumayan. Karena Aku tuh emang saya belum terlalu sefavorit sering ya. itu. Nah ini aku jadi excited banget buat nyobain. Minumannya nih. Siapa tadi? Lemonade. Lemonade. Biasanya suka makan Korea nih, suka nonton drakor ya. Nih kalau Iya benar. Dulu waktu zaman SMA.
Aku suka K-pop juga, bener. Oke, ya udah. Sekarang kan kita udah pesen. Yuk kita lihat jurnal kita tadi udah dibuka. Terus kalau ini nih ada apa di dalam keranjang ini? Nah kalau yang di keranjang ini tuh namanya sharing kit. Jadi kalau yang tadi dijelaskan itu sebenarnya lebih ke personal kit. Dimana di setiap session kita itu personal kitnya habis nggak habis tuh boleh dibawa pulang. Tapi kalau yang sharing kit ini ada brush pen, gunting sama lem. Itu hanya bisa diakses oleh peserta selama mengikuti journaling di lokasi gitu. Yang kayak gini-gini ya. Karena ini kayaknya sih mahal ya. Jadi harus sharing bareng-bareng. Oke. So biasanya step-stepsnya gimana nih untuk memulai journaling yang bareng sama teman-teman reaktif? Oke, sebenarnya kalau untuk bareng kita tuh nggak ada pakemnya karena kalau yang namanya journaling itu kan berkreasi ya Kak. Jadi nggak ada istilah benar atau salahnya. Nah kalau biasanya kalau di kita tuh kita ajarin kayak untuk lebih ke penempel base-nya dulu di belakang buat background-nya. Jadi biar nanti nggak sepi gitu jurnalnya karena kita lebih ke menekankannya ke art journaling. Jadi biar emang base-nya berbasis seni yang emang rame gitu. Yes. Ini art journaling tuh cocok untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu biasa mengelaborasikan emosi yang kita rasain ya. Betul. Karena melalui pemilihan dari warna-warna, terus stiker-stiker yang kita pilih, kita jadi bisa ekspresiin sebenarnya dalam hati kita yang lagi kita rasain apa gitu kan. Apalagi kalau bisa cakep-cakep ya. Betul. Oke. Terlihat. Sejujurnya ya, ini aku sebagai diri sendiri dan juga sebagai psikolog yang aku tahu dari teman-teman, itu tuh banyak teman-teman yang mau mulai journaling cuma ngerasa kayak ketika ngelihat halaman kosong dan belum ada apa-apa, terus ada banyak banget hal yang harus ditempel dan dilakukan tuh mungkin agak overwhelm sendiri ya, agak cemas-cemas gitu, harus mulai dari mana, harus gimana. Nah biasanya dari teman-teman best practice-nya kalian mulainya dari apa? Oke, kalau dari aku sih biasanya dari apa yang sebenarnya macam-macam ya caranya. Nah aku tuh pernah juga nih berdasarkan apa yang paling aku pikirin dulu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak ada ide banget, terus aku tuh kayak nempelin dekornya dulu. Terus dekornya itu menginspirasi aku untuk menuliskan sesuatu yang lain yang ternyata udah aku pikirin juga gitu. Jadi tuh nggak harus dari awal kita udah membayangkan akhirnya tuh akan kayak gimana nih hasilnya. Tapi ya udah satu-satu aja nikmatin prosesnya, yang kita suka yang mana kita lakuin dulu. Betul. Baru itu akan menginspirasi. Benar, bisa jadi spontan juga jadinya. Nah itu ya untuk kita-kita yang mungkin agak suka mengontrol segala sesuatu ya kan. Kali ini coba dilepasin, coba pilih-pilih apa sih yang kita suka. Oke. Ini kayaknya yang cemas aku sih sebenarnya ya, karena nggak pernah journaling juga. Journaling yang seperti ini. Oke. Ini kan ada juga kita perlu menuliskan kayak quotes atau apa yang kita lagi rasakan ya. Betul. Yang di memo pad ini. Iya betul. Nah, kalau untuk teman-teman yang nggak tahu banget apa yang perlu ditulis, itu rekomendasinya gimana? Oke, kalau aku nih Kak ya. Sambil agak deket ke sini ke mic-nya ngomongnya. Oke. Gini Kak, karena aku ngerasa tahu aku tulis tangan jelek. Biasanya aku mencari kata-kata atau baik bisa dari koran lah, atau misalnya dari majalah, atau misalnya sengaja beli stiker yang bertemakan kata-kata, aku biasanya ditempel sebagai afirmasi mungkin, sebagai menggambarkan diri sendiri itu aku tuh sedang apa gitu, sama seperti merefleksikan diri ke diri sendiri Kak gitu. Jadi cari quotes yang kira-kira lagi menggambarkan perasaan kita saat ini. Itu salah satu tipsnya ya kalau lagi bingung. Ya betul Kak. Oke. Aku membayangkan kalau teman-teman yang lagi nggak tahu banget nulis apa, sebenarnya bisa cari-cari juga kali ya di Google gitu. Promptnya kan suka ada ya. Atau guided journaling kan juga ada tuh kayak. Kalau jam sekarang tuh Pinterest Kak. Pinterest bener. Dan sesederhana kayak tadi aku tanya kalian di awal, dari angka 0 sampai 10 lagi ngerasa di angka berapa nih? Itu kan bisa ya ditulis juga ya. Oke. Kadang-kadang pertanyaan yang dari prompt kayak gitu jadi ngebantu kita lebih kenal diri sendiri gitu nggak sih? Soalnya aku tuh ngerasanya kayak gitu. Misalnya gimana? Jadi misalnya kan kadang-kadang
di sesi journaling tuh dikasih kayak dikasih tema atau kayak coba nulis tentang ini gitu. Nah terus habis itu akhirnya kan jadi nulis kan, karena aku termasuk orang yang di jurnalnya tuh banyak tulisan gitu. Nah terus habis itu kayak jadi pertanyaan itu tuh mendorong aku jadi lebih sadar tentang yang aku rasain. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Iya. Secara psikologis tuh menulis itu salah satu hal yang paling sering direkomendasikan juga sih sama psikolog ke klien-kliennya. Kalau memang cocok ya, dan kalau memang dia lebih terbiasa tuh untuk melakukan hal-hal kayak gini. Karena kadang tuh di kepala kita emosi tuh rasanya berat banget. Kayak aduh, ini kayak masalah hidup 10 ton deh gitu di kepala. Tapi ketika kita mulai tulisin, mulai satu demi satu keberantakan itu kita uraikan ya satu-satu tuh, pas udah selesai journaling rasanya lebih lega. Yang mungkin tadinya 10 ton jadi ya 10 kilo lah. Tetap berat, cuma lebih manageable, lebih bisa kita kelola. Teman-teman ngerasain itu juga kah? Sampai segininya sama journaling? Iya. Biasanya teman-teman ada asal mulanya nggak sih, kayak awal teman-teman mulai journaling tuh kenapa atau gara-gara apa? Ada ceritanya nggak sih? Atau emang dari dulu rutin aja? Aku mau sharing deh Kak kalau Boleh. Jadi waktu itu aku tuh pernah, ini sebelum aku join reaktif malah. Jadi waktu itu aku tuh sedang galau banget nih tentang 2 pilihan gitu. Yang mana udah berbulan-bulan, kayak 6 bulan lebih tuh aku mikirin itu terus, tapi karena cuma di pikiran, jadi mungkin kayak kurang terurai gitu. Nah terus habis itu karena aku saking bingungnya, aku akhirnya menuliskan semua yang aku pikirin itu di dalam buku gitu. Jadi aku catat gitu, dan itu kayaknya ada sampai 3 lembar bahkan buat nulisin kebingungan aku. Nah tapi karena udah nulis kayak gitu, pertama tuh aku ngerasanya jadi lebih lega kan. Nah terus habis itu jadi dari aku sendiri, aku malah jadi kebayang, oh kayaknya solusinya gini. Jadi aku habis itu malah bikin action plan Kak gitu. Karena kalau kita lagi bingung banget, itu tuh buat membuat keputusan agak sulit ya. Betul. Tapi kalau abis semuanya dijembrengin nih, semuanya kita elaborasiin, kan jadi kelihatan juga ya yang tadinya abstrak, jadi konkret gitu di kertas ya. Dan akhirnya kita jadi lebih jelas juga masalahnya tuh apa, langkah-langkah yang perlu diambil juga apa. Nice. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga kah? Mungkin gimana journaling ngebantu kehidupan teman-teman? Kalau dari Nura sih Kak, membantu merefleksikan diri, udah tahu kita punya arah tujuan, terus juga mengenal arah kita mau kemana. Terus selain itu juga ya Kak, kita bisa mengenal diri kita sendiri, jujur sama diri sendiri, dan bisa pulang ke diri sendiri. Yes, kayaknya jujur sama diri sendiri tuh yang kadang agak berat ya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya secara psikologis ini juga bisa di Google juga sih ya. Udah banyak banget penelitian yang dilakuin tentang journaling. Journaling tuh bisa bantu nurunin stres, bahkan ada yang ngelihat sampai di kadar kortisol kita tuh bisa menurun. Terus ada juga yang ngelihat gimana orang-orang yang punya trauma tertentu ketika ditulis, akhirnya berbagai poin-poin yang tadinya terasa nggak nyambung, bikin emosi kita berulang kali merasakan emosi yang intens, dan itu nggak berhenti-henti. Ketika kita sering journaling, lama-lama kan kita kayak bikin suatu struktur ya dari hal-hal yang berantakan ini. Dan akhirnya satu demi satu tuh terasa nyambung, dan kita jadi punya narasi yang baru tentang masalah yang pernah kita alamin. Biasanya di situ kita jadi nemuin kayak momen-momen yang memberdayakan diri kita sih. Oh ternyata aku pernah melalui ini, yang aku rasakan ini, dan sekarang dengan pengalaman itu aku bisa melakukan A, B, C, D, E. Jadi aku rasa gak ada salahnya sih ya untuk memulai journaling kalau teman-teman KBR belum pada coba. Apalagi kalau gak punya teman curhat. Nah, bener gak? Bener kita banget. ngadu ke siapa? Mendingan kita ngadu ke diri sendiri ya, selain ke Tuhan kita ya, ke Allah. Kita sambil catat tuh apa yang kita rasain, itu sangat membantu sekali kalau misalnya apa. Terus sama yang introvert itu kan kadang nggak bisa cerita ya, kayaknya belum ada energi buat cerita ke orang lain. Nunggu mood kadang gitu. Tapi kalau misalnya dengan nulis sih, itu udah bisa merefleksikan diri kita sendiri gitu di tulisan ya. Ditambah kalau misalnya ikut journaling, biasanya suka ada form-formnya itu loh Kak. Jadi apa bahasannya kan kadang kita suka bingung ya, mau ngapain ya, nulis apa ya. Nah kalau misalnya ikut komunitas, jadi kita bisa tahu tuh
apa ya itunya ya yang lagi ini temanya yang, lagi relate nggak ya? Lagi relate nggak ya, bisa diikutin. Kalau kayak aku ya yang sebenarnya kurang ada bakat seni, meskipun minatnya ada tapi bakatnya kayak kurang ada gitu ya. Ini tuh emang agak-agak bikin aku cemas sih, kayak aku harus apa gitu. Menurut teman-teman, tapi kalau orang-orang kayak aku yang nggak punya bakat seni itu masih bisa nggak sih ngelakuin hal-hal kayak gini? Kalau menurut aku sebenarnya journaling tuh nggak ada pakemnya gitu ya Kak. Kayak emang harus yang punya bakat atau enggak. Tapi justru malah journaling tuh bisa jadi media atau alat untuk kita tuh bisa tahu malah bakat kita tuh di mana. Dan kita bisa manifestasi juga tentang hal-hal yang pengen kita capai di masa depan gitu. Karena kalau misalkan aku relate banget sama yang tadi aku sampein gitu ya. Karena dulu tuh aku pas awal-awal journaling tuh malah aku kayak masih ada di titik gambling sebenarnya passion aku tuh apa gitu. Tapi dengan aku journaling, aku jadi semakin mengenal diri juga dan aku bisa tahu kayak passionate aku tuh di bidang ini gitu. Bahkan ternyata passionnya di journaling juga. Betul. Ya. Sampai bangun komunitas. Iya, dan dulu tuh aku tuh pertama kali journaling aku langsung kayak bikin list semacam bucket list yang pengen aku capai gitu. Waktu itu kayak buat untuk di tahun itu aja sebenarnya. Tapi kayak 8 dari 10-nya tuh tercapai, udah tercapai sekarang. Jadi kayak the magic behind journaling tuh kerasa banget gitu. Kalau menurut kakak kenapa akhirnya itu bisa tercapai? Kalau menurut aku ya, sepengetahuan aku sebagai orang awam mungkin ya yang enggak punya latar belakang di psikologi. Tapi menurut aku apa yang kita tulis, hal-hal yang khususnya positif itu bisa jadi sugesti positif juga, jadi dorongan. Jadi ketika kita mau ngelakuin atau kita mau ngejar untuk mencapai itu tuh jadi kayaknya gampang gitu, karena kita udah terdorongnya untuk optimis aja dulu di awal gitu sih. Ini kayaknya aku mau nulis satu hal lagi, abis itu kita bisa tunjukin kali ya hasil karya kita, dan abis itu sedikit beberes karena ternyata makanan kita udah sampai nih, pas banget. Jadi boleh kita selesaikan dulu ya. Kayaknya aku mau deh menunjukkan meski cuma begini aja, tapi ini aku ngerasain banget yang tadi kakak bilang gitu ya, kalau ya kadang kita nggak perlu nulisin bahkan, tapi memilih suatu stiker aja tuh bisa menggambarkan kita. Dan ini aku pas ngeliat You Deserve a Break tuh kayak iya lagi gitu, kayaknya tuh semingguan terakhir capek banget dan kayaknya aku berhak sih buat beristirahat setelah ini dan gak harus huru hara terus ya membawa vibes Jakarta kemana-mana. Kita nikmati vibes Bandung dulu gitu ya. Dan aku suka banget sama warna-warna ini, gak tahu kenapa tuh bikin hati aku lebih tenang pas ngelihatnya. Kalau kalian pada gimana? Coba-coba. Wah ini kreatif nih sampai disobek-sobek. Kalau ini mungkin terkadang Boleh sampai dikasih lihat Kak? Nah, jadi kadang juga bisa juga melihat di sekitar. Berarti kan kadang warna sama perasaan bisa perpaduan yang saling berkolaborasi gitu ya. Kan sekarang kayak hidup merasa tenang berarti air mengalir ingatnya ke warna biru gitu kan. Jadi kayaknya diambil tema biru gitu. Aku sering nih kadang suka refleks begitu aja gitu, tiba-tiba ke biru, ke ungu gitu kan, tiba-tiba ke merah. Terkadang mungkin kita harus ngobrol dulu. Ternyata ketika kita ngobrol kan ucapan itu adalah doa. Kadang kita refleks aja suka mengambil warna-warna yang begitu, yang menggambarkan ketenangan gitu. Jadi makanya di journaling ini saya merefleksikan atau berstatement bisa menjadi doa ke diri sendiri gitu ya, doa lewat tulisan gitu. Tulisan Deep banget ya ternyata, dari milih warna aja loh. Iya. Oke, mungkin yang lain teman-teman boleh dikasih lihat aja kali ya. Tuh hasilnya, aku juga mau tunjukkan. Yuhu. Karena makanan kita sudah sampai dan aku sih udah agak lapar ya. Teman-teman udah pada lapar juga belum sih? Oke, ayo kita sambil beberes dulu ya. Nanti kita lanjut lagi journalingnya.
Jangan lupa dikembalikan ke ini ya, sharing kit ya namanya ya. Betul. Biasanya kalau journaling gini berarti berapa lama? Kalau biasanya di 90 menit. Oh, oke. Jadi Karena benar-benar sama bisa sharing. menciptakan Iya. masterpiece ya. Oke. Oke. Yuk, jangan ada yang dicipet ya, jangan ada yang diambil ya. Dikembalikan ke tempatnya. Oke. Ini kita kumpulin ke satu orang dulu aja kali ya. Oh iya, boleh. Terus sini dulu. Sorry. Thank you ya kak. Oke, kita udah beres-beres. Sekarang pas banget nih makanan dan minumannya udah dateng. Boleh, yuk kita sambil makan. Ini sih kakak ini yang lemonade. Ada 2 sama matcha jasmine-nya 3 ya kak. Aku matcha jasmine. Oke. Satu lagi. Kasih Kak. Ya. Silakan, selamat Makasih, menikmati Mbak. sama-sama. Korea banget. Oh, Kamsahamnida tuh Korea ya? Iya. Kamsahamnida. Mari kita minum. Kalian matcha girl juga nggak? Iya, matcha. Iya kan? Cocok banget nih. Ini sih. Kakak maaf, ini ada bibimbap beef bulgogi yang original. Maaf Enak ya. ya matchanya? Enak. Ini sih. Ada Kakak hati-hati panas ya. jasmine-nya. Ini yang bibimbap beef bulgogi spicy. Kakak hati-hati panas ya. Silakan. Ini sedotannya siapa nih? Kelebihannya? Oke. Permisi, ini ada bulgogi yang spicy super joy. Ya silakan, selamat menikmati. Ini yang super joy beef bulgogi original. Aku juga. Maaf ya kak. Silakan ya. Tinggal aku nih. Ini yang super joy Yes. bulgogi original. Kakak ya. Maaf ya. Agak Sedikit ya. dikit kali ya. Digeser gak apa-apa ya. Maaf ya. Sip, silakan, selamat menikmati. Oke. Permisi, kakak untuk pesanannya ada sundubu jjigae ya kak ya? Oh, ini tadi aku pesen nih buat rame-rame. Iya. Tapi sejujurnya aku nggak tahu mbak itu isinya apa aja sih? Ini sup kuah pedas khas Korea. Itu isinya ada tahu putih, telur, daging ayam, sama jamur enoki kak. Nah kalau yang kakak order, ini itu ada super joy bulgogi original. Jadi ini beef bulgogi originalnya, ini ada japchae, ini ada mandu, itu pangsit khas Korea. Dalamnya itu ada daging ayam sama kimchi dicincang halus. Jadi rasanya itu lebih ke asam. Sama kita pasti ada kimchinya. Bedanya sama yang kakak, kalau yang kakak itu ada beef bulgogi spicy. Kalau menu lainnya sama ya. Dan menu signature kita itu ada bibimbap. Selain sundubu, itu ada bibimbap. Itu nasi khas Korea. Jadi di bawahnya itu ada nasi, terus ada sayuran, ada daging. Jadi ada yang beef original, ada yang beef spicy, ada telurnya juga. Nanti makannya diaduk. Diaduk gitu pakai sausnya. Jadi lebih enak sih. Ada yang original, ada yang spicy juga. Udah berasa di drakor ya kita ya. Untuk alat makannya sebentar saya ambilin dulu ya. Makasih mbak. Nggak sabar. Saya taruh di tempat yang kosong aja nggak apa-apa? Boleh. Maaf ya. Ya. Makasih banyak ya, Kakak Mbak. orderannya udah semua, selamat menikmati ya. Kalau butuh bantuan panggil aja. Siap. Selamat makan semuanya. Mari kita makan. Ayo boleh.
Gimana teman-teman tadi makanannya? Enak banget, enak. Jujur aku kenyang banget. Bener, porsinya banyak soalnya. Porsinya banyak, bener. Anyway, kalian udah ada yang pernah ke Mujige sebelum ini? Pernah dong. Pernah. Banget ya. Kenapa tuh pernah banget? Iya nih. Sebenarnya kalau flashback ke belakang, saya sama sahabat aku itu pernah di sini makan bareng. Itu sahabat. Sekarang jadi suami. Makanya ada kenangan ya. Ternyata Muji ini jadi saksi ya bahwa persahabatan nih bisa berubah jadi suatu pernikahan ya. Sahabat tapi menikah. Kalau sekarang ya. Oh iya. Ya jadi mungkin teman-teman yang mendengar ini boleh diajak ya temennya ke sini ke Mujige, diajak ngobrol deep talk gitu ya, siapa tahu. Iya, siapa tahu berjodoh. Siapa tahu jodoh. Oke. Anyway, di sini kalau misalnya teman-teman ada yang mendengarkan podcast ini pasti udah banyak yang pengen buat ikutan journaling, ikutan komunitas journaling. Journaling yang ada komunitas itu gimana sih? Reaktif tuh jadwalnya ada kapan aja sih? Gimana cara joinnya? Apakah terbuka untuk umum atau gimana gitu ya? Tolong bisa dijelaskan sedikit kira-kira mungkin pertama-tama kalian seberapa sering ngadain acara, terus siapa aja yang boleh join, dan gimana cara mengakses ke komunitas kalian? Oke, kalau untuk sesi itu kita nyebutnya sesi ya. Sesi journaling kita itu di setiap weekend, Sabtu Minggu, dan memang kita terbuka untuk lintas kalangan, termasuk lintas usia gitu. Bahkan anaknya Kak Hera aja pernah ikutan di usia berapa Kak? 6 tahun. 6 tahun. Dia seneng banget. Jadi ini inklusif ya? Iya, inklusif. Dan kita juga pernah ada peserta yang memang usianya di atas 50 tahun gitu. Wow. Jadi kita emang terbuka. Terus kalau emang mau itu siapapun bisa daftar, bisa langsung reach out ke Instagram kita journalingwith.reactive, dan bisa langsung kirim kita DM aja. Setiap kita publish misalnya ada flyer mau diadakan di tanggal berapa, bisa ntar langsung kayak reach out kita bilang mau ikut gitu. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ngedengerin itu maju mundur ya, kayak pengen sih tapi takut, pengen sih tapi ntar kalau aku aneh sendiri gimana, kalau yang lain udah ngegeng semua gimana gitu kan. Ada aja ya pikiran kita kalau mau join. Mungkin ada nggak hal yang mungkin teman-teman pengen sampein supaya teman-teman KBR yang udah mulai tertarik nih, udah mau maju mundur itu beneran maju dan beneran coba journaling, dan bukan cuma journaling tapi journaling bareng komunitas juga? Datang aja. Datang aja ya. Aku juga pernah. Jadi itu kan bakal diatur tuh tempat duduknya. Nah, terus habis itu karena tadi kan seperti kegiatan kita juga dengan barangnya di tengah, kegiatan kebersamaan gitu. Kadang-kadang tuh bisa saling ngobrol gitu sama orang sebelah, dan ujung-ujungnya nambah kenalan. Jadi sebenarnya nanti interaksi akan terjadi secara alamiah juga kok. Nggak usah terlalu takut gitu ya. Karena nanti akan ada hostnya juga yang akan ngebantu untuk membuat suasana lebih santai. Oke. Dan mungkin terakhir banget pengen dengar dari kalian, kira-kira apa satu advice yang powerful yang mungkin butuh kalian denger tuh dulu pas mau mulai journaling tapi masih ragu-ragu. Karena ya tadi ya, kadang kita cemas, kadang kita gak tahu mau nulis apa. Mungkin kata-kata yang kalian dulu pengen denger supaya kalian bisa mulai bahkan mungkin lebih cepet lagi daripada dulu kalian pas mulai journaling. Mungkin dari aku ya. Kalau dari aku pesan yang aku dapetin setelah aku journaling gitu, rutin juga bareng teman-teman di komunitas, adalah yang terpenting itu adalah bagaimana kita bereaksi atas segala bentuk hal yang menimpa kita gitu. Jadi seburuk apapun semesta memperlakukan kita itu nggak penting. Yang terpenting adalah sebijaksana apa kita bisa merespon, kita bisa bereaksi terhadap perlakuan yang mungkin kurang mengenakan itu gitu. Yes. Dan kamu memilih journaling. Gitu. Cakep banget. Yes. Dan itu adalah salah satu cara yang udah banyak banget penelitiannya nunjukin bahwa untuk orang-orang yang emang cocok itu akan membantu kesehatan mentalnya sangat baik. Oke. Kalau gitu makasih banget teman-teman Reaktif. Thank you udah sharing ke teman-teman KBR di sini. Segini dulu podcast Diskonya. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, bisa dicek lagi episode-episode Disko yang lain. Ada di YouTube-nya KBR Media, ada juga di Spotify. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Nanti kita sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa teman-teman di sini juga jaga kesehatan mental selalu. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye. Kita bye-bye ke kamera. Bye-bye.